warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Sudio selaku dosen mata kuliah agama serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan materi mata kuliah agama yang berjudul Hukum Islam. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman keislaman. Ketiga kalinya, izinkanlah saya untuk mempresentasikan mata kuliah agama yang berjudul Hukum Islam. Sebelum memasuki pengertian hukum Islam, saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum menurut etimologi adalah memutuskan, mencegah, atau menyelesaikan. Sedangkan menurut terminologi usul fiqh yaitu titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk iktida atau tuntutan, takhir atau pilihan, atau dalam bentuk wad'i ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Islam atau syariah menurut bahasa adalah jalan yang lurus atau sumber air, sedangkan menurut istilah adalah sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, dan manusia dengan benda atau alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dan dipahami dari Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar'i lainnya. Yang selanjutnya yaitu sifat hukum Islam. Sifat hukum Islam terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek robaniyah dan aspek insaniyah, yaitu aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan. Yang kedua yaitu aspek syamilah atau komprehensif. Yang ketiga yaitu aspek samawiyah atau wahyu. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Para ulama sependapat bahwa Al-Quran dijadikan sebagai hujah bagi setiap muslim, karena ia merupakan wahyu dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat periwayatannya itu secara mutawatir. Kemudian Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua. Hal ini dapat dilihat bahwa Sunnah dijadikan sebagai penjelas Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu dalil hukum Islam. Dalil hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam itu ada 5. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga jinayah, yang keempat siasah, dan yang kelima yaitu akhlak. Ibadah itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zakat, sholat, haji, dan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu muamalah. Muamalah itu peraturan yang mengatur antara seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta, seperti beli membeli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu jinayah. Jinayah itu peraturan yang mencakup pidana Islam, diantaranya yaitu pembunuhan, kifarat, zina, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu siasah. Siasah itu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan seperti kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak itu pengatur sikap hidup pribadi, seperti contohnya sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu
Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Memelihara agama itu sangat penting karena mencegah dari orang-orang yang ingin merusak akidah, merusak syariat Islam, dan kita wajib untuk mempertahankannya. Kemudian yang kedua itu memelihara jiwa. Memelihara jiwa itu diwajibkan dalam Islam. Itu mengapa? Karena setiap orang itu memiliki hak untuk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara akal. Memelihara akal itu diwajibkan dalam Islam karena akal itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga itu memelihara harta. Manusia itu diberikan amanah untuk menjaga alam ini sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara keturunan. Memelihara keturunan itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam Islam menjaga keturunan itu dengan cara menikah dan dilarang untuk berzina. Ternyata hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi hukum Islam ini mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun fungsi hukum Islam itu yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu sebagai fungsi utama hukum Islam. Barang siapa yang patuh terhadap perintah Allah, barang siapa yang patuh terhadap hukum Islam, maka kepatuhannya dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi ini dapat dilihat dari adanya pengharaman khamar dan riba. Yang ketiga yaitu fungsi zawajir. Fungsi zawajir adalah adanya sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran. Contohnya seperti sanksi hukum ketika berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu fungsi tandim wal islah al-ummah, yaitu fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang aman, sejahtera, dan harmonis. Mungkin cukup sekian presentasi terkait materi hukum Islam yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.